Oke, baik. Selamat pagi. Selamat bergabung kembali dengan STT Perjanjiannya Kaban Jahe. Kita bisa bersama-sama lagi beribadah di pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi Anak Allah. Kita menyanyikan sebuah lagu Anak Allah. Anak Allah. Mari sama-sama kita nyanyikan. Anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Allah kami. Kami bisa bersama-sama mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Tuhan telah memimpin hidup kami sampai kami di pagi hari ini bangun dari tidur kami dan bisa bersama-sama beribadah di hadapan-Mu Allah kami. Kami mau terus mendengar firman-Mu, menguatkan kami, membukakan hati kami, agar kami lebih mengenal siapakah pencipta kami, apa yang dapat kami harapkan daripada, agar kami kembali mengingat-Mu dan mengucap syukur, karena Engkaulah Allah kami yang hidup, yang sanggup memelihara kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mau kami dengar. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman-Mu ini. Buatlah hati pendengar-Mu agar bisa menjadi lebih percaya dan percaya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan yang sudah hadir ke dunia ini, sehingga kami bisa mengenal Allah kami yang menciptakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang kelima, ya, ayat yang pertama nanti sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam
yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menaruhkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mari kita lihat firman Tuhan yang barusan kita baca. Kita mau melihat dari dua sisi. Yang pertama, siapakah Yesus? Dan yang kedua, bagaimanakah keadaan orang tanpa Yesus? Bagaimanakah keadaan manusia tanpa Yesus? Jadi bisa kita lihat dari firman Tuhan yang kita barusan membacanya. Di ayat yang pertama dikatakan sesudah itu. Jadi pastilah cerita ini berlanjut dari cerita sebelumnya. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus
menyembuhkan anak pegawai istana. Ya. Dan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Jadi kolam ini ada serambinya, ya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, dan orang-orang yang lumpuh. Ya. Jadi begitu banyak orang yang berbaring di serambi kolam itu. Disitulah mereka berbaring, disitulah mereka punya pengharapan kepada kolam Betesda, disitulah mereka menunggu. Orang-orang yang sakit itu diceritakan di sini, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi bukan senantiasa kolam ini memberi kesembuhan, ya. Tetapi ada waktu-waktu tertentu. Itu diceritakan di dalam ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ya. Kelihatannya atau kedengarannya memang mantap. Akan menjadi sembuh apapun penyakitnya. Kalau tanpa kita pikirkan, kita bisa berharapan, bisa kita punya pengharapan ke kolam Betesda ini, karena ceritanya memang ya sangat menjanjikan. Ya, terutama bagi orang-orang yang sudah putus asa terhadap penyakitnya. Tetapi mari kita lihat ke ayat yang sebelumnya. Mari kita kembali lihat. Seperti apakah orang-orang yang sakit ini? Orang yang buta, orang yang timpang, dan orang yang lumpuh disuruh berlomba. Ya. Karena katanya di sini orang yang pertama yang masuk ke dalam kolam itu setelah airnya bergoncang, itulah yang akan disembuhkan. Bisa kita bayangkan ya bagaimana orang-orang yang timpang, orang buta, orang lumpuh disuruh berlomba-lomba masuk ke dalam kolam itu. Sehingga tidak heran bagi kita jika ada yang sudah puluhan tahun ada di situ. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa ini adalah pengharapan yang sia-sia. Pengharapan yang sia-sia. Bagaimana mungkin seorang lumpuh, seorang buta, seorang yang timpang bisa memenangkan pertandingan ini? Beginilah hidup orang tanpa memiliki Yesus di dalam hidupnya. Beginilah hidup kita tanpa memiliki Yesus. Seperti firman Tuhan yang kita lihat ini, yang kita dengar ini. Bagaimana kehidupan seorang yang sudah 38 tahun menderita sakit di kolam Betesda. Berpengharapan kepada kolam Betesda.
Tetapi apa yang terjadi? Tidak seorang pun yang memperhatikannya. Tidak ada kesempatan baginya untuk sembuh. Tidak ada kesempatan baginya untuk masuk ke dalam kolam itu. Karena kebanyakan orang-orang yang tidak parahlah penyakitnya yang sanggup masuk ke dalam. Sehingga mereka lah duluan yang masuk ke dalam dan menjadi sembuh. Tetapi orang-orang yang sudah parah penyakitnya, yang sudah sekarat, yang sudah lumpuh, yang sudah buta, yang sudah timpang, semuanya akan berlama-lama tinggal di situ. Tapi tidak ada pengharapan yang lain kecuali kolam Bethesda. Mari kita lihat selanjutnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Mari kita lihat di sini. Bagaimana Yesus yang datang ke kolam Bethesda tanpa diundang oleh siapapun. Tetapi Tuhan Yesus melihat dan tahu keadaan orang-orang yang ada di dalam kolam Bethesda. Dia melihat seorang yang sudah 38 tahun berbaring di situ. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, dan karena ia tahu, siapa yang tahu? Yesus yang tahu. Yesus tahu keadaan orang ini. Dan karena itulah dia datang ke kolam Bethesda. Bagaimana dia tahu? Karena dialah yang menciptakannya. Yesuslah yang menjadikan orang ini. Yesuslah yang memberikan hidup kepada orang ini, sehingga dia tahu keadaannya. Yakinkah saudara bahwa Tuhan Yesus tahu keadaan saudara pada saat ini? Bahwa Tuhan Yesus melihat saudara. Jikalaupun saudara dalam situasi yang kurang baik, di dalam situasi, mungkin dalam situasi yang sakit, mungkin dalam situasi sakit parah, mungkin Anda belum berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Seperti halnya orang-orang yang ada di dalam kolam Bethesda ini. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan kita, saya dan saudara, sehingga dia tahu keadaan kita, karena dialah Tuhan. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Inilah pertanyaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kebebasan kepada orang ini. Tuhan Yesus mau menarik perhatian orang ini kepada dirinya, terhadap dirinya. Tetapi apa yang kita lihat kalau kita lihat jawaban daripadanya? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dari sini kita melihat bahwa orang ini sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus. Tidak punya pengharapan sedikit pun kepada Tuhan Yesus, walaupun dia sudah berbicara. Jadi bisa kita berpikir ya, Tuhan Yesus tidak terbatas dengan iman kita.
Tuhan Yesus tidak terbatas dengan pengenalan kita terhadap Dia. Tapi Dia tahu situasi kita. Sehingga kita lihat di sini, orang yang sudah 38 tahun sakit di kolam Bethesda ini berpengharapan penuh kepada kolam Bethesda. Tetapi kata Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di sini kita lihat yang sakit ini tidak punya iman. Yang sakit ini tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Apa yang bisa kita lihat di sini? Siapakah Yesus di sini? Dialah Tuhan. Dialah yang maha kuasa, yang sanggup menyembuhkan orang sakit, sehingga orang ini tidak perlu lagi menaruh pengharapan kepada kolam Bethesda. Karena pengharapan itu hanya sia-sia baginya. Pengharapan itu hanya janji-janji belaka. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, kehidupannya menjadi berubah 100%. 38 tahun tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Tetapi begitu Tuhan Yesus datang, tidak perlu berlama-lama, karena yang maha kuasa yang menciptakan dia, tahu di mana kelemahannya, tahu di mana sakitnya, tahu keadaannya, telah menyembuhkan dia, telah memberikan dia hidup kembali. Ya. Inilah yang bisa kita lihat di sini. Mari kita kembali memikirkan bagaimana kehidupan orang tanpa Yesus. Bagaimanakah kehidupan orang tanpa Yesus, tanpa mengenal penciptanya? Dipermainkan oleh dunia ini. Seperti orang-orang sakit ini tadi disuruh berlomba, sehingga gagallah mereka semuanya. Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Bagaimana setelah yang sakit ini tadi menjadi sembuh. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Inilah dunia. 38 tahun menderita, tidak ada yang keberatan, tidak ada yang menolong. Tetapi begitu ia sembuh, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, banyak yang keberatan. Ya. Orang-orang Yahudi keberatan dan melarang agar dia jangan memikul tilamnya. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mantap ya. Karena perbuatan Tuhan Yesus kepada dirinya terhadap kesembuhannya, walaupun dia belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi dia sudah mulai merasakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap dirinya.
Maka dia mulai berbicara tentang Tuhan Yesus. Orang yang sudah menyembuhkan aku itulah yang menyuruh aku agar aku memikul tilamku. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Dia tidak kenal Yesus. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jadi dia tidak mengenal, sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkannya. Begitulah baiknya Tuhan Yesus. Kesembuhan yang diterimanya adalah anugerah, bukan karena usahanya. Percayakah kita bahwa Yesus itu Tuhan? Adalahkah alasan kita lagi untuk menolak bahwa Yesus itu Tuhan? Yesus itulah yang berkuasa terhadap segala sesuatu yang ada ini, karena dialah yang menciptakannya. Dialah Yesus. Tuhan Yesus masih menemui orang ini karena dia belum mengenal Yesus. Tuhan Yesus terus mengenalkan dirinya, terus menjumpai orang yang sakit ini, yang sudah sembuh ini. Ayat yang ke-14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya. Tuhan Yesus melanjutkan pembicaraan dengan orang yang sudah dia sembuhkan ini, agar dia tidak melakukan dosa lagi, tidak berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Jadi kalau sudah sembuh, jangan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dosa lagi. Ya. Bagi kita yang sudah sembuh dari penyakit dosa, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari dosa-dosa kita, janganlah lagi berbuat dosa. Karena keadaan yang lebih buruk bisa menimpa kita kalau kita kembali kepada dosa kita itu. Lalu orang itu keluar dan menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Inilah jahatnya ya, manusia-manusia ini. Tetapi inilah yang terjadi. Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, tetapi orang Yahudi keberatan. Karena itu tradisi mereka, bagi mereka lebih penting tradisi daripada kesembuhan orang yang sakit itu. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa ia adalah Allah, ya, bahwa Allah adalah Bapanya, bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi sangat mengerti bahasa yang diucapkan oleh Yesus, bahwa dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya, dia menyamakan dirinya dengan Allah, sehingga mereka ingin membunuhnya. Bukan saja karena Tuhan Yesus meniadakan hari Sabat, tetapi karena Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah Allah.
tetapi dialah memang Allah. Dia telah membuktikan bahwa dia lebih berkuasa daripada hari Sabat. Dia lebih tinggi daripada hari Sabat. Tetapi orang-orang Yahudi keberatan. Tetapi bukti sudah ada di depan mereka bahwa yang sakit itu sembuh. Mereka tidak sanggup berbuat apa-apa, tetapi Tuhan Yesus telah melakukannya. Telah membuat yang sakit 38 tahun itu menjadi sembuh. Sehingga pengharapannya berubah. Bukan lagi kepada kolam Bethesda, tetapi kepada Tuhan Yesus. Dia sudah berani mengatakan bahwa orang yang mengatakan, yang menyembuhkan aku itulah yang mengatakan, angkat tilammu. Ya, pikul tilammu. Kepada orang-orang Yahudi. Pengharapannya sudah mulai berubah. Bukan lagi kepada kolam Bethesda. Adakah kita bisa berubah pengharapan kita? Yang belum berpengharapan kepada Tuhan Yesus, maukah kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang Dia adalah Allah? Dialah anak Allah. Dialah yang menyatakan dirinya sama dengan Allah karena Dialah memang Allah. Tuhan Yesus telah mengenalkan dirinya kepada orang yang sakit di kolam Bethesda. Bagaimanakah dengan saudara? Bagaimanakah dengan kita yang mendengarkan ini? Adakah kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Adakah Tuhan Yesus sudah memperkenalkan dirinya kepada kita? Dan jika sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, adakah pengharapan kita berubah? Karena bukan setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus pengharapannya berubah. Tadi malam kita sudah mendengarkan bagaimana cerita pemuda kaya itu yang bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak merubah pengharapannya kepada Tuhan Yesus, melainkan tetap kepada harta miliknya itu. Dan kembalilah dia ke harta miliknya itu dengan hati yang sedia. Maukah kita punya pengharapan yang sia-sia? Maukah kita dibodoh-bodohi oleh dunia ini? Karena tanpa Tuhan Yesus, tanpa memiliki Tuhan Yesus, kita dibodoh-bodohi oleh dunia ini. Tetapi orang yang sudah sembuh dari yang ada di kolam Bethesda ini, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tidak mau lagi dibodoh-bodohi oleh dunia ini. Tetapi dia sudah mulai punya kekuatan, mulai punya pengharapan, dan berani berkata kepada orang-orang Yahudi itu, orang yang telah menyembuhkan aku itulah yang menyuruh aku untuk memikul tilamku. Punya pengharapan yang baru, punya kekuatan yang baru, punya hidup yang baru. Inilah yang terjadi kalau Yesus ada di dalam hidup kita. Inilah yang bisa kita dengarkan di pagi hari ini. Harapan kita, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya yang sudah kita dengar. Roh Kudus yang membuat kita mengerti bahwa firman Tuhan ini benar. Dan Yesus ini adalah betul-betul anak Allah. Dialah Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu. Kami bisa kembali melihat mujizat-Mu. Bagaimana kasih-Mu terhadap orang yang tidak mengenal Engkau sendiri pun. Tetapi karena Engkaulah penciptanya, maka Engkau memperkenalkan diri-Mu kepadanya. Kami bisa melihat bagaimana situasi di kolam Bethesda itu. Betapa berat tanpa diri-Mu. Tanpa Tuhan Yesus hadir di situ, banyak orang yang menderita. Tapi kami sudah melihat bagaimana Tuhan
menyembuhkan orang yang sudah lama berbaring di situ. 38 tahun menderita sakit, tetapi Tuhan Yesus menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Buatlah pengharapan kami juga bisa berubah. Pengharapan kami yang selama ini ke kolam Bethesda, mulai kami mendengar firman-Mu ini, kami bisa berubah pengharapan kami kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa, yang Dialah Allah yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai di sinilah ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.